Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jadi sorotan dana jumbo untuk BUMN di tengah pandemi, pemerintah kucurkan 152 triliun rupiah. Untuk apa? Dana jumbo untuk BUMN di tengah pandemi. Pemerintah menyalurkan bantuan senilai 152 triliun rupiah untuk BUMN yang terkena dampak COVID-19. Kegiatan operasional sejumlah BUMN diketahui terhenti selama masa pandemi COVID-19. Terutama BUMN yang bergerak di sektor transportasi dan pariwisata. Selain itu, perusahaan plat merah di bidang perkebunan juga terdampak menurunnya permintaan ekspor. Bantuan diberikan dalam 3 skenario, yakni penyertaan modal negara atau PMN, pencairan piutang, dan dana talangan. Dana PMN dialokasikan senilai 22,3 triliun rupiah untuk 4 BUMN. Sementara pencairan utang pemerintah sebesar 108,5 triliun rupiah kepada 7 BUMN dan dana talangan 19,7 triliun rupiah kepada 5 perusahaan. Di sisi lain, pemberian bantuan ini menimbulkan kontra. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, pemerintah seharusnya menahan anggaran untuk BUMN, khususnya pemberian PMN. Lagi pula dana PMN lebih tinggi dibandingkan bantuan kepada UMKM. Menurutnya, dalam kondisi pandemi, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian untuk sektor real yang lebih dekat dengan masyarakat. Publik juga mempertanyakan gelontoran dana ratusan triliun untuk BUMN, termasuk yang dapat kucuran bantuan adalah Pertamina sebesar 40 triliun rupiah. Pertamina yang dituntut masyarakat untuk menurunkan harga BBM malah mendapatkan kucuran dana. Sementara defisit BPJS Kesehatan dari masyarakat yang harus menanggung dengan kenaikan iuran. Hal ini pun menuai kontroversi dan juga komentar dari akun Twitter @awemani. Capek nggak sih ngelihat yang beginian? Pertamina yang kemarin harusnya lagi untung gede karena harga beli BBM turun, tapi harga jual tetap masih dapat 40 triliun. Nyari 30 triliun buat BPJS aja nggak mau, rakyat yang disuruh nanggung. Hal itu dicuitkan pada hari Selasa 26 Mei. Beginilah rincian bantuan 152 triliun rupiah dari pemerintah untuk BUMN. Pemerintah memberikan suntikan dana sebesar 152 triliun rupiah ke sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN yang terdampak pandemi COVID-19. Anggaran tersebut dibagi menjadi 3 skenario, yakni penyertaan modal negara PMN, pembayaran kompensasi, dan juga dana talangan. Hal tersebut diketahui berdasarkan data yang diberikan oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga kepada wartawan. Berdasarkan dana tersebut, pembayaran kompensasi dari pemerintah diberikan kepada 7 BUMN dengan total 108,48 triliun rupiah. PT PLN Persero mendapatkan 49,46 triliun rupiah, BUMN Karya 12,16 triliun rupiah, PT Kereta Api Indonesia 300 miliar rupiah, dan PT Kimia Farma 1 triliun rupiah. Kemudian Perum Bulog 560 miliar rupiah, PT Pertamina Persero 40 triliun rupiah, dan PT Pupuk Indonesia 6 triliun rupiah. Sedangkan untuk PMN, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 22,27 triliun rupiah di 2020. PMN tersebut diberikan pada 4 perusahaan BUMN. Pertama adalah PT Utama Karya Persero sebesar 7,5 triliun rupiah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kedua, PT Permodalan Nasional Madani Persero mendapatkan 1,5 triliun rupiah untuk pembiayaan kredit UMKM. Ketiga, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia 6 triliun rupiah untuk pinjaman kredit usaha rakyat dan UMKM. Keempat, PT Indonesia Tourism Development Corporation sebanyak 500 miliar rupiah untuk pengembangan kawasan wisata Mandalika dan persiapan MotoGP 2021. Sementara itu, pemerintah menyuntikkan dana sebesar 19,65 triliun rupiah sebagai dana talangan bagi 5 BUMN. Pertama, PT Garuda Indonesia Tbk senilai 8,5 triliun rupiah. Dana tersebut diberikan karena Garuda Indonesia mengalami penurunan penumpang sebesar 95% di tengah pandemi COVID-19. Kedua, PT KAI senilai 3,5 triliun rupiah. Dana talangan itu diberikan ke PT KAI karena selama wabah corona operasionalnya terbatas.
Perumnas senilai 650 miliar rupiah. Dana tersebut diperuntukkan untuk modal kerja. Keempat, PT Krakatau Steel sebesar 3 triliun rupiah. Dana talangan itu sebagai relaksasi kepada industri hilir dan industri pengguna. Kelima, PT Perkebunan Nusantara PTPN senilai 4 triliun rupiah. Dana itu diberikan akibat penurunan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, CPO, dan volume permintaan ekspor. Berdasarkan data tersebut, dana talangan itu merupakan pinjaman yang bisa berbentuk tunai atau garansi yang harus dikembalikan kepada pemerintah. Selain itu, ini adalah beberapa kriteria BUMN yang mendapatkan dana 152 triliun untuk pulihkan ekonomi. Pemerintah telah mengucurkan dana sekitar 152 triliun kepada BUMN dalam rangka memulihkan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi corona. Hal ini setelah program pemulihan ekonomi nasional mendapatkan payung hukum berupa peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa kriteria BUMN yang mendapatkan dukungan pemerintah antara lain berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, peran sovereign yang dijalankan BUMN, exposure terhadap sistem keuangan, kepemilikan pemerintah dan total aset yang dimiliki. Memang sangat banyak variasi dan cara untuk membantu, tergantung BUMN-nya dan tergantung mekanisme. Kalau mekanismenya sudah ada, maka itu bisa langsung dilakukan. Tapi kalau ternyata modalitas belum pernah diatur, maka peraturan pelaksanaannya harus dibuat dulu secara berhati-hati. Begitu kata Febrio. Dia juga melanjutkan dari kriteria tersebut, maka ditentukan juga skala prioritas kepada sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam, keuangan, manufaktur, dan lain-lain. Ada 5 modalitas yang diambil pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah penyertaan modal negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dukungan untuk BUMN dalam rangka PEN ini mencapai 152 triliun rupiah yang terdiri dari PMN sebesar 25,27 triliun, pembayaran kompensasi sebesar 95,23 triliun, dan talangan pemerintah atau dalam bentuk modal kerja sebesar 32,65 triliun. Selain itu ada juga dukungan dalam bentuk lain seperti optimalisasi BUMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan, tanah proyek strategis nasional. Pemerintah juga mengalokasikan 32,65 triliun sebagai talangan atau investasi untuk modal kerja kepada 6 BUMN. PT Garuda Indonesia akan mendapatkan talangan sebesar 8,5 triliun. Selain itu ada juga Perumnas mendapatkan talangan, kemudian PT KAI, PT Perkebunan Nusantara, Perum Bulog, serta PT Krakatau Steel Tbk. Pemerintah juga menganggarkan PMN sejumlah 25,27 triliun rupiah. Adapun yang mendapatkan suntikan itu adalah PT PLN Persero, PT Utama Karya Persero, dan PT Permodalan Nasional Madani Persero. Selain itu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau ITDC. Kemudian ada pula PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Khusus untuk PT Pembinaan Usaha Indonesia dibayarkan secara non-tunai. Sedangkan ada 3 BUMN yang mendapatkan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi nasional, yaitu PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan juga Perum Bulog. Ancaman revolusi jika pemerintah menjadi dalang korupsi di BUMN. Seperti kita tahu bahwa korupsi ini kian merajalela di negeri kita. Modusnya pun juga beralih-alih. Dari perorangan sekarang pun menjadi berjamaah. Bahkan para koruptor sepertinya mereka itu nyaman sekali menggerogoti perusahaan-perusahaan milik negara. Begitulah sebuah pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA 212 Selamat Ma'arif saat ia berorasi di aksi 212 pada hari Jumat kemarin, di mana aksi tersebut mengangkat tema Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI, di mana digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada hari Jumat 21 Februari. Di saat zaman Orba, korupsi itu di bawah meja. Sekarang pun dengan meja-mejanya semua dikorupsi. Dia pun juga menyoroti fenomena korupsi yang menjangkit BUMN, badan usaha milik negara,
seperti di Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Menurutnya, fenomena ini membuktikan bahwa negara telah salah diurus oleh sang pemimpin. Karena yang paling banyak di BUMN, Asabri dan Jiwasraya, kalau korupsi terjadi di lembaga negara berarti ada yang salah urus. Atas alasan itu, umat pun akan terus menyatakan sikap, berjuang melawan berbagai bentuk kezaliman dan juga korupsi. Bahkan tidak akan takut melawan penguasa sekalipun. Kalau penguasa jadi pembuat skenario, maka kita akan menuntut revolusi.